kembali lagi bersama saya Aris Sagun. Lama kita tidak membuat video terkait konten apapun terkait dengan COVID-19. Jadi kali ini saya kembali untuk membahas sebuah pengamatan, sebuah perbedaan antara strategi politik zaman klasik atau gaya lama atau kolonialisme dengan yang kedua, strategi politik gaya era milenial atau gaya modern, new era, di mana titik perbedaannya sangat penting untuk kita amati bersama. Kita mulai yang pertama, yaitu pengamatan sistem strategi berpolitik era kolonial atau gaya klasik lama, yaitu identik dengan figur yang menggunakan kecerdasan emosional atau daya mempengaruhi seseorang atau masyarakat atau audiensnya dengan menggunakan kecerdasan emosional tersebut. Kecerdasan emosional bukan kata emosi yang kita pakai setiap hari atau emosian. Jadi bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini, yaitu daya mempengaruhi perasaan seseorang atau menggugah atau menggoda perasaan seseorang untuk memperoleh dukungan, untuk memperoleh simpatisan dengan cara kecerdasan emosional. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, identik dengan menggunakan kalimat-kalimat penggugah atau penggoda. Yang kedua, membicarakan target pembangunan tanpa bersifat rasional atau realistis atau tanpa data yang real. Ketiga, sama sekali tidak menggunakan program kerja atau agenda kerja, melainkan hanya stop atau mentok di visi misi yang dimana hanya mengulas secara umum tanpa angka anggaran atau solusi atau cara mewujudkan visi misi tersebut. Yang berikutnya, tidak fokus menggali kebutuhan masyarakat umum. Dan ciri-ciri yang terakhir dari strategi sistem politik gaya lama, yaitu rata-rata menggunakan persepsi, wacana, retorika, opini, narasi untuk mempengaruhi targetnya atau masyarakat. Nah, itu ciri-ciri sistem strategi berpolitik gaya lama atau gaya klasik era kolonial. Yang kedua, pengamatan sistem strategi berpolitik di era baru atau new era, yaitu era milenial atau era pemimpin maju modern. Identik dengan figur yang bermindset manajerial dengan kecerdasan rasional sebagai pengaruh utama ke masyarakat dan mengandalkan fakta, data, juga rekam jejak pengalaman kepemimpinannya di masa lalu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggali atau menawarkan kebutuhan masyarakat umum, menawarkan program kerja atau agenda kerja sesuai kebutuhan masyarakat umum atau kepentingan umum, bukan kepentingan oknum tertentu, basis tertentu, kalangan tertentu, tapi pemerataan. Berikutnya, selalu menggunakan rasio atau rasional juga realistis dan fakta dalam konteks bergagasan. Di setiap pembicaraan, dia selalu menggunakan rasio atau bermain akal logika setiap kali figur tersebut bergagasan. Yang berikutnya, membuat terobosan baru atau menciptakan terobosan baru, ide baru, gagasan baru, atau program terobosan baru. Konsep membangun sebuah daerah atau memajukan sebuah daerah ataupun negara disertai dengan solusi atau cara mewujudkan, bukan sekedar untuk di tawaran, tapi juga disertai dengan solusi atau cara mewujudkannya. Misalkan target pembangunan infrastruktur, situ dicantum juga tahun target, anggaran, serta yang lain-lainnya. Di sini bergagasan dengan cara menggunakan rasio akal logika. Dan berikutnya, biasanya orang pemimpin milenial atau pemimpin yang bermindset maju tidak menggunakan puitis, tidak menggunakan kiasan, wacana, retorika, opini dalam bergagasan. Yang paling simpel, ciri-ciri dari pemimpin milenial atau pemimpin modern, pemimpin maju itu selalu menggunakan angka dan anggaran, fakta, rekam jejak
masa lalu dari pemimpin tersebut. Yang terakhir, ini sudah pasti, selalu menggunakan akal logika, baik dalam berpikir maupun dalam konteks bergagasan atau berbicara di depan masyarakat. Nah, yang terakhir teman-teman, saya akan mengambil kesimpulan dari saya pribadi, dan teman pasti punya talenta yang berbeda dengan saya, bisa menganalisa, bisa mengambil kesimpulan. Kedua perbedaan yang sangat penting untuk kita pertimbangkan, mana yang lebih baik, mana yang tepat, karena semua paslon ini paslon yang baik, tapi di antara yang baik pasti ada yang terbaik dan tepat. Tapi yang paling penting terakhir, mana yang bisa masuk di akal logika teman-teman. Logikanya, pemimpin yang mempunyai niat atas dasar nurani untuk memajukan, mensejahterakan keadilan yang merata untuk masyarakat, yang berotak manajerial, yang bermindset membangun, yang rasio dan realistis, yaitu pemimpin era milenial atau pemimpin era modern. Simpelnya yang terakhir teman-teman, terpertimbangkan mana yang termasuk kategori pemimpin milenial. Jadi buat saya pribadi, untuk Manggarai Barat saat ini sebelum pemilihan, namanya ini. Jadi strategi masa lalu itu adalah masa lalu. Nah, teman-teman, sekian dari saya, bukan memojok, tapi di sini saya berbicara sebagai pengamat. Meskipun teman-teman sudah tahu saya terintervensi dengan politik, tapi tidak menjadi masalah selagi jalan saya, gagasan saya ini, pengamatan saya ini bisa diterima dan memang benar dan fakta adanya. Barangkali ini ada nilai edukasi untuk diambil. Yang tidak penting jangan diambil, dan yang penting harus dibagi ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, stay produktif.